Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita bakalan rakit PC entry level DDR5 yang seharusnya ya harga rakitan ini normalnya ada di kisaran di belasan juta aja. Tapi ya gara-gara AI boom ini akhirnya rakitan PC ini yang harusnya entry level berasa jadi rakitan PC Sultan. Di sini kita bakalan pakai part yang tentunya worth it ya buat harganya, dan performanya juga masih tetap bisa dibilang cukup kencang untuk di standar 2026 ini. Dan tentunya sebagai gamer kudu ada dikit lah LCD di bagian coolernya dan juga RGB di build kali ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita perkenalan ke part-part apa aja yang bakalan saya pakai untuk di rakitan PC kali ini. Oke, pertama-tama untuk prosesornya, di sini saya bakalan pakai prosesor dari AMD Ryzen 5 7500F. Masih menjadi salah satu prosesor AM5 yang paling worth the money sampai sekarang juga. Bukan karena harganya yang murah aja, tapi karena performance yang dikasihnya juga yang udah cukup kencang. Prosesor ini udah punya 6 core dan juga 12 threads yang masih cukup banget untuk dipakai kerja berat, editing, dan juga gaming. Prosesor ini juga punya boost clocknya up to 5 GHz, TDP rating yang irit banget yang ada di 65 Watt aja, dan seperti prosesor AMD pada umumnya, prosesor ini juga masih bisa kalian overclock lagi untuk ngedapetin extra performance tapi dengan penggunaan listrik yang lebih boros. Oke, selanjutnya kita ke motherboard. Di sini saya bakalan pakai motherboard dari Asus TUF Gaming B650ME Wi-Fi. Memang bukan masuk ke kategori motherboard yang worth it juga ya secara budget, tapi kebetulan di studio cuman Mobo ini yang ready yang paling murah, jadi kita pakai ini aja. Nah, kalau dari secara desain ya seperti desain TUF pada biasanya ya, emang desainnya clean, full black, dan industrial look kayak gitu. Dan secara performance juga yang pastinya di sini udah cukup aman. Di motherboard ini kita udah pakai konfigurasi VRM di 8+2+1 power phase yang masih aman untuk Ryzen 5 ataupun Ryzen 7, tapi emang agak nggak disaranin misalkan kalau kalian mau pakai Ryzen 9. Dan koleksinya juga di sini juga, walaupun ini Mobo yang tahun 2024, ini udah cukup up to date banget. Untuk koleksi PCIe GPU-nya yang udah pakai Gen 5 ditambah juga PCIe untuk NVMe SSD-nya juga ini udah pakai Gen 5 sekalian. Jadinya udah pasti kenceng banget. Nah, untuk di bagian I/O port di bagian belakang juga kita di sini udah dapat 7 slot USB-A, 1 slot USB Type-C. Yang agak unik ini ada PS2 port, lalu ada BIOS flashback, ada HDMI, ada 2 display port, 2,5 GB LAN, Wi-Fi 6, dan juga input-output audio. Nah, selanjutnya untuk memori kalau nggak RAM, di sini saya bakalan pakai RAM dari Corsair Vengeance RGB dengan kapasitas yang ada di 32 GB dengan speed di 6000 MB transfer per detik dan juga timing di CL30. Masih tetap menjadi sweet spotnya ya untuk build di DDR5 dan juga AM5 sampai sekarang karena dari segi harga yang nggak terlalu mahal dan juga performance yang masih mencukupi juga. Tapi misalkan kalian ingin performance yang jauh lebih kencang lagi dan kalian punya budgetnya, kalian masih tetap bisa pakai speed yang lebih tinggi lagi atau nggak timing yang lebih ketat lagi biar kalian bisa ngedapetin performance yang lebih kencang lagi. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke storage. Di sini saya bakalan pakai SSD dari tim TeForce G50 yang dengan kapasitas di 1 TB. Ini SSD yang sebenarnya mid range ya dari secara speknya karena masih pakai koneksi PCIe Gen 4 dan juga speknya yang nggak mentok kanan banget. Untuk read speednya di sini kita bisa ngedapetin up to 5000 MB per detik dan juga untuk write speednya di sini kita bisa dapetin di 4000 MB per detik. Jadi emang nggak terlalu kenceng banget sih. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke GPU. Untuk GPU di sini saya bakalan pakai GPU entry level dari Nvidia yaitu Nvidia RTX 5060. Dan di sini kita bakalan pakai brand dari Asus dengan seri dualnya. GPU RTX 5060 ini udah memiliki VRAM yang ada di 8 GB dengan pakai memori GDDR7 yang luar biasa kencang dan juga punya TDP rating yang cukup irit listrik yang ada di 145 Watt aja. Walaupun ini adalah GPU entry levelnya dari Nvidia RTX 50 series, RTX 5060 ini udah enak banget untuk dipakai gaming di resolusi Full HD dan juga QHD dengan settingan yang bisa mentok kanan di beberapa AAA title. Tapi nggak perlu khawatir juga nih, misalkan kalian yang ngerasa FPS-nya masih kurang, kalian masih tetap bisa aktifin DLSS upscaling dan juga frame generation. Misalkan kalian pengen lagi ngedapetin FPS yang lebih tinggi tapi dengan ngorbanin sedikit grafik yang lebih burik dan juga latency yang bertambah. Nah, nanti pokoknya bakalan kita cek juga gimana hasil dari benchmark dari GPU Nvidia RTX 5060 ini ketika nanti kita tes main games di resolusi Full HD dan juga di QHD. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke CPU cooler. Untuk CPU cooler di sini saya bakalan pakai all-in-one liquid cooler dari Formula V Line Ice Jet Vision 360. Liquid cooler yang kekinian tentunya karena di sini kita udah dikasih LCD yang berukuran di 3,95 inci yang cukup lumayan gede bentuknya. Dan harganya juga nih yang benar-benar nggak terlalu mahal untuk all-in-one liquid cooler yang ada LCD-nya. Ini cuman ada di budget 1 jutaan aja. Dan untuk masalah performance dari Formula V Line ini klaim bahwa cooler ini bisa handle TDP up to 315 Watt. Dan di sini karena kita berhubung pakai prosesor AMD yang TDP-nya cuma di 65 Watt aja, seharusnya cooler ini udah cukup banget, bahkan overkill untuk prosesor yang kita pakai kali ini.
Nah, selanjutnya untuk ke power supply, di sini saya bakalan pakai power supply dari Formula V-Line juga dengan seri FV750BD. Punya kapasitas di 750 watt dan juga udah bersertifikasi 80 plus bronze dan juga udah support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1. Power supply ini emang masih non modular ya, dan emang kabelnya agak sayang juga nih, masih bukan braided cable seperti kebanyakan power supply sekarang. Nah, kalau untuk part dalamannya emang klaimnya dari si Formula V-Line ini semuanya udah pakai kapasitor dari Jepang, tapi setelah kita ulik-ulik di sini mereka pakai brand dari Toshin Kogyo yang sebetulnya masih oke-oke aja dan masih masuk ke tier 2, dan nggak usah khawatir juga karena garansinya tentunya udah sampai ke 5 tahun, jadinya bakalan aman juga sih kalau misalkan dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Oke, yang terakhir kita berpindah lagi ke casing. Di sini saya bakalan pakai casing budget lagi nih dari Formula V-Line Air Mesh G6 Plus yang berwarna hitam. Kalau dari secara desain emang mirip-mirip banget dengan case-case MATX pada umumnya sekarang, kayak Pantex XT-M3, Gamdia SM4M, Amtex Flux M, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk support motherboard tentunya di sini juga masih tetap sama dengan yang lainnya up to MATX, dan di sini juga kita belum dikasih support untuk motherboard yang punya back connection juga. Next, untuk support cooling dan fan di casing ini, di bagian depan kita bisa pasang 2 buah fan 120 mm untuk intake ke dalam casing, dan di sini juga kita udah dapat 2 buah fan ARGB pre-install juga. Di bagian atas kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm dengan support radiator yang bisa up to 360 mm. Di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah fan lagi 120 mm untuk exhaust, yang di sini juga udah dikasih pre-install juga dari casingnya. Dan di bagian bawah ini kita bisa pasang lagi 3 buah fan 120 mm untuk intake ke arah GPU. Nah, di casing ini juga kita udah dapetin GPU sag bracket yang ini cukup membantu banget buat GPU kalian biar nggak miring atau nggak sagging, apalagi misalkan GPU kalian ini cukup berat. Lalu untuk support storage di casing ini juga udah cukup lumayan. Di bagian bracket belakang ini kita bisa pasang 2 buah hard disk yang berukuran di 3,5 inci dan juga 2,5 inci. Nah, untuk front I/O portnya juga di sini kita udah dapat 1 buah slot USB 3, ada juga 1 buah USB Type-C, ada audio combo jack, reset button, dan juga power button. Nah, begitu deh untuk semua part-part yang saya bakalan pakai untuk di rakitan PC kali ini. Untuk total harganya silahkan lihat di monitor. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita cek rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah build PC kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk rakitan PC entry level DDR5 ini? Pastinya dari secara harga udah bener-bener beda banget ya dari harga tahun yang kemarin. Yang di tahun kemarin untuk di PC ini mungkin kita bisa dapat di kisaran under 15 jutaan, bahkan 13 atau enggak 14 juta. Sedangkan sekarang harganya udah mau bikin nangis aja. Nah, kalau dari secara tampilan tentunya sih emang nggak gagal sih ya dari rakitan kali ini. Dengan casing yang harganya worth it banget ini, yang udah ngedapetin 3 buah fan 120 mm ARGB dengan liquid cooler 360 mm yang harganya nggak terlalu mahal, dan juga udah dapat LCD yang gede, jadi tampilannya emang nggak terlalu sepi-sepi amat walaupun ini PC entry level. Nah, kalau kita bicarain tentang performance dari PC ini, seperti yang kalian lihat di bagian benchmark tadi, PC ini udah enak banget sih untuk dimainin games di resolusi Full HD dan juga QHD seperti yang tadi kita lihat. Tapi jangan harap banget untuk nyalain
main ray tracing dan bakal lancar juga ya. Tapi misalkan kalian mau coba maksain grafik mentok kanan dengan ray tracing, kalian pasti mau nggak mau harus aktifin DLSS 4,5 upscaling dan juga bisa ditambah lagi dengan frame generation untuk bisa ngedapetin FPS yang lebih playable lagi. Nah, kalau dari secara performance cooling tentunya di casing ini udah benar-benar cukup banget kalau kita cek di bagian benchmark gaming. Suhu prosesor kita bisa ngedapetin di kisaran 50-60 derajat Celcius, dan untuk suhu GPU yang ada di kisaran di 60-70 derajat Celcius, walaupun GPU ini cuma punya 2 buah fan yang kecil. Dan kalau dilihat dari usage listriknya juga ini cukup lumayan irit banget ya dari build ini. Kita cuma butuh kisaran 60-70 watt untuk prosesornya, dan untuk GPU-nya ini kisaran di 110-120 watt, yang bikin total usage-nya yang ada di kisaran di 220-250 watt dengan part-part yang lainnya, yang menurut saya ini udah cukup irit listrik banget. Nah, itu sih kalau menurut saya untuk rakitan PC kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian yang ingin tanya-tanya tentang rakitan PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian bisa langsung aja hubungi saya. Untuk detail kontaknya langsung aja cek di deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kontennya bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk ngerakit PC. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.